khusus yang signifikan. Lalu, bagaimana dengan para ASN dalam menjalankan tugasnya? Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, menetapkan bahwa para ASN khususnya di sektor non-esensial untuk melaksanakan WFH atau Work from Home 100% dalam masa PPKM darurat. Hal ini bukanlah hal yang baru bagi para ASN. Setelah sebelumnya, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan WFH semenjak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Lalu, efektifkah penerapan WFH bagi para ASN di tengah pandemi COVID-19? Dari segi konsep, WFH memiliki misi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Namun, dalam penerapannya dimungkinkan terjadi beberapa kendala seperti hilangnya motivasi, kurangnya komunikasi antar pegawai, bahkan beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan menggunakan sistem WFH. Lebih jauh lagi, beberapa pemerintah daerah bahkan menghapus sistem WFH karena dinilai dapat menurunkan efektivitas dan produktivitas dari para ASN. Untuk memetakan faktor-faktor penyebab dari isu ini digunakan teknik analisis isu fishbone, di mana ada 5 kategori. Yang pertama mesin, yang kedua material, yang ketiga metode, yang keempat manpower, dan yang terakhir adalah mother nature. Pada kategori mesin, faktor penyebab WFH ASN tidak efektif yaitu fasilitas atau perangkat IT dari kantor yang kurang memadai. Contohnya, misalnya kantor yang menggunakan absen online, di mana ada beberapa pegawai yang mengeluh bahwa ia sudah absen hadir, namun di sistem kantor tidak terbaca, sehingga ia dianggap tidak hadir. Lalu pada kategori material, faktor penyebabnya adalah tidak adanya sarana yang memadai di rumah. Nah, jika di kantor kita punya banyak sarana yang dapat menunjang pekerjaan kita, namun saat kita bekerja di rumah, mungkin ada beberapa sarana yang tidak kita miliki. Sebagai contoh kecilnya yaitu meja. Kadang di rumah tidak semua orang punya meja yang berukuran ideal yang bisa digunakan saat pertemuan virtual. Lalu pada kategori metode atau metode, faktor penyebab pertama yaitu tidak adanya sistem pengawasan yang baik dari atasan. Nah, karena kita bekerja di rumah, pegawai ASN jadi merasa tidak ada yang mengawasi saat bekerja. Berbeda saat kita bekerja di kantor atau WFO, di mana selalu ada atasan yang mengontrol. Dan untuk yang kedua adalah tidak adanya sistem pelaporan pekerjaan yang jelas untuk pegawai. Lalu selanjutnya pada kategori manpower ada 4 faktor penyebab. Yang pertama, pegawai kurang motivasi. Biasanya saat WFO kita bisa melihat teman-teman kita bekerja sehingga kita menjadi ikut termotivasi. Dan bahkan kita bisa bekerja bersama-sama. Namun saat di rumah hal tersebut tidak bisa dilakukan sehingga menurunkan motivasi beberapa pegawai. Lalu yang kedua, pegawai sulit dihubungi. Banyak faktor mengapa pegawai sulit dihubungi. Salah satunya adalah kendala dari sinyal, baterai, gadget. Atau bisa juga karena pegawai tidak selalu standby dengan gadgetnya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah pegawai gagap teknologi. Mungkin dari beberapa pegawai yang sudah senior atau berumur yang masih kurang tahu dengan tata cara penggunaan gadget atau teknologi, sedangkan saat WFH ini penggunaan gadget dan teknologi sangat dibutuhkan. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu gaya kebiasaan bekerja pegawai. Jadi ada pegawai yang mungkin suka bekerja dengan tim atau kelompok, dan ada juga pegawai yang suka bekerja secara sendirian. Nah, untuk pegawai yang suka bekerja dengan cara tim akan kurang menyukai sistem WFH ini karena biasanya pegawai tersebut suka berinteraksi secara langsung saat bekerja.
Lalu selanjutnya yang terakhir pada kategori Mother Nature atau lingkungan, yaitu faktor penyebabnya adalah distraksi atau gangguan dari keluarga di rumah. Nah, untuk pegawai yang tinggal bersama anggota keluarga lain di rumah, ada beberapa pegawai yang mengeluh bahwa mereka terdistraksi oleh hal tersebut saat bekerja. Contohnya tuh terdistraksi oleh anak atau mungkin gangguan seperti penjual yang lewat di depan rumah. Lalu selanjutnya dampak jika tidak segera diselesaikan. Nah, jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka dampak yang akan muncul yang pertama adalah produktivitas menurun, yang kedua kedisiplinan ASN menurun, yang ketiga tidak mematuhi protokol kesehatan karena pergi kantor saat jadwal WFH. Lalu yang keempat, pekerjaan terbengkalai, yang kelima kinerja instansi menurun, dan yang terakhir beban kerja tidak seimbang. Untuk menjadi pelayan publik yang profesional, diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Kemudian etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah. Kemudian ada komitmen mutu, yaitu sikap dan perilaku ASN untuk menjaga agar instansi tempat dia bekerja tetap terjaga kualitasnya dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Kemudian yang terakhir yaitu anti korupsi adalah tindakan untuk melawan kejahatan korupsi. Nah, WFH yang berlangsung tidak efektif dan tidak efisien akan melanggar beberapa nilai-nilai dasar dari ASN. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Nah, indikator yang dilanggar yaitu integritas. ASN menjadi tidak berintegritas yang baik dan kualitas yang rendah. ASN yang berintegritas akan menunjukkan kualitas diri yang baik. Kemudian ada tanggung jawab, yaitu ASN dinilai kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan karena melakukan pekerjaan dengan tidak maksimal. Kemudian nilai dasar yang kedua yang dilanggar yaitu ada nasionalisme. Indikatornya ada takwa, yaitu secara tidak langsung melanggar sumpah atau janji ASN, yaitu bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat. Kemudian rela berkorban, yaitu ASN tidak rela berkorban untuk bekerja bagaimanapun kondisinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian nilai yang ketiga yang dilanggar yaitu etika publik, yaitu ada jujur. ASN tidak bersikap jujur, di mana waktunya bekerja digunakan untuk kegiatan lain karena tidak ada yang melihat. Kemudian tulus, yaitu ASN tidak tulus bekerja untuk bangsa dan negara. Apabila tulus bekerja untuk bangsa dan negara, maka ASN bagaimanapun kondisinya akan tetap bekerja dengan semangat. Kemudian ada komitmen mutu. Yang pertama yaitu efektif. ASN tidak bekerja secara maksimal sehingga sulit untuk mencapai target yang ditentukan. Semakin tidak efektif pekerjaan, maka semakin buruk pula output yang dihasilkan. Kemudian efisien, yaitu ASN lebih banyak membuang-buang waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja. Ketidakefisienan tersebut merupakan bentuk dari membuang-buang sumber daya yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu anti korupsi, yaitu yang pertama indikatornya mandiri. ASN tidak mandiri di mana selalu menunggu perintah dari atasan. ASN yang baik akan selalu menjemput bola dan mengerjakan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Kemudian indikator yang terakhir yaitu disiplin. Kedisiplinan ASN menjadi lebih rendah karena merasa tidak ada yang mengawasi. Padahal seharusnya ada atau tidak yang mengawasi, ASN tetap bekerja sebagaimana mestinya.